Kalau di Indonesia kan lebih banyak mie ayam ya, tapi yang namanya ceritanya mie itu udah ada dari zaman dulu. Saus sambal-sambalan yang pastinya kalau dicampur sama mie-nya warnanya langsung berubah ya. Itu sebabnya bedanya bakmi dan mie ayam dari penggunaan bahan dasar topping di atasnya. Hai, sore ini dengan Jejak Lahap Indonesia. Aku tuh lupa waktu, ini siang apa sore ya? Tapi yang pasti, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, yang namanya mie. Mie ayam tuh, kalau di Indonesia kan lebih banyak mie ayam ya. Tapi yang namanya ceritanya mie, itu udah ada dari zaman dulu. Bahkan sebelum zaman Marco Polo menemukan benua Amerika. Jeng jeng jeng. Ya. Dari tahun 25 Masehi, mie sudah tercipta. Di mana? China. Ya. Tepung, dengan pengetahuan tepung, terciptalah yang namanya, nih aku sambil ngawasin si bakso. Terciptalah si mie dengan begitu banyak varian, tipis keriting, lebar tipis ya, bahkan kemudian dengan menggunakan tepung beras, ada bihun, ada kwetiau, kemudian ada soun dan lain sebagainya. Sebenarnya yang namanya bakmi itu ya, dari bahasanya aku lupa itu Kantonis atau coba aku lihat catatanku ya. Pokoknya di sini disebut sebagai ininya Tionghoa, sejarahnya dengan Tionghoa, dan itu sebenarnya dari kata bahmi. Kalau di Indonesia dulu dibedakan bakmi dengan mie, di mana bakmi adalah dengan menggunakan babi, daging babi. Karena ya dari mainland China, mie sering disajikan dengan daging babi. Di Indonesia, alkulturasinya ya dengan imigran Tionghoa ke Indonesia, maka bahan dagingnya diganti dengan ayam. Itu sebabnya bedanya bakmi dan mie ayam dari penggunaan bahan dasar topping di atasnya yang menggunakan ayam. Bahkan di Indonesia kita bisa lihat variannya lebih lagi. So Indonesia ya, kita menggunakan apa yang menjadi bahan lokal ya, diterjemahkan untuk apa yang biasa kita sajikan ya. Ini kalau umpamanya bakmi ayam, bukan bakmi, mie ayam ya, ditumis dengan kecap dan sebagainya, jamur ya, mie aja dengan ayam. Bahkan ada yamin. Yamin berarti si mie-nya dicampur dengan kecap, baru disajikan. Biasanya gini, pembedaan mie ayam dengan mie Bangka adalah kalau mie Bangka campurnya terpisah di baskom atau baskom sendiri, masukin ke, baru dimasukin ke mangkoknya dengan si toge dan sawi gitu. Kalau mie ayam biasanya mie-nya langsung dimasukin ke mangkok yang sudah disajikan dengan si kecap aneka kecap-kecap ini, termasuk minyak ayam dan sebagainya, dicampur di mangkoknya. Nah, yamin itu berarti si mie di mangkoknya sudah disiapin tuh kecap manisnya, ya kecap asinnya, lada apa, baru dicampur di mangkoknya. Kalau di tempat-tempat yang biasanya rumah makan yang bukan pinggir jalan, maka topping mie itu ada tambahan jamur ya. Selain itu nanti ada penyajiannya yang dengan pilihan pangsit rebus, pangsit goreng, dan bakso. Aku tim bakso ya. Dan aku di keluarga aku tuh kita penggemar bakso ikan. Bakso ikan tuh memang ya nggak bakso sapi aja ya, bahkan sekarang tuh kan ada bakso ayam gitu, bahkan ada bakso salmon dan sebagainya juga ada.
Tapi aku kalau di acara keluargaku biasanya baksonya bakso sapi dan itu ada 2 macam. Ada yang bakso halus sama bakso yang urat ya. Tapi kita di tim Jeli ini banyak penggemar bakso ikannya. Jadi biasanya ketika kita menyiapkan yang namanya bakso itu 3 varian itu harus ada ya. Bakso sapi urat, bakso sapi halus, dan bakso ikan. Tentunya ada pilihan dong. Biasanya kondimennya yang menentukan ya. Ini aku tutup lagi ya sebentar. Ya, yang namanya bakso, mie, bakmi itu pasti ada kayak kondimen ini. Ya, tim yang pakai seledri, ya, ini jarang. Ya, biasanya itu memang disajikan ketika ada bakso ikan ya. Yang banyak adalah dengan mie ayam dan bakso itu adalah tim daun bawang ya. Saya bahkan punya temen yang kayaknya daun bawangnya lebih banyak dari mie-nya. Oke. Nah, kalau kayak di keluarga aku nggak lepas tuh yang namanya bawang goreng. Kecap asin, ini aku balik-balik ya. Karena kita nggak disponsorin hint ya, kode keras yang mau mensponsori hayo gitu kan. Ada kecap asin, kecap manis, cuka, saus tomat, saus sambal. Kadang-kadang yang dalam gerobak-gerobak ini aku keluarin dari botolnya ya, karena kadang-kadang ngeliat botolnya nggak terlalu bagus. Tapi ada saus sambal-sambalan yang pastinya kalau dicampur sama mie-nya warnanya langsung berubah ya. Sama saus tomat-tomatan yang konon tidak terdiri dari tomat beneran. Tapi aku nggak mau expose itu ya. Aku ngebahas enaknya dari namanya mie ya. Nah, mie itu akulturasi dibawa oleh imigran Tionghoa ke Indonesia. Lalu di Indonesia dijadikan variannya dengan ayam. Cuman ayam ya. Ayam sama jamur gitu ya. Kalau dari mainland China-nya biasanya daging cincang atau daging panggang. Yang pastinya bukan dari sapi biasanya. Kecuali dari Cina Utara ya. Nah, aku tuh punya buku ya yang dia bukan edisi lama ya, nggak kayak Mustika Rasa, dimana di sini juga ada resep bakso dan mie sama dengan di buku resep nenekku. Si buku andalan nenekku ini ada loh. Berarti dari tahun 1902 ya sudah ada yang namanya bakmi ya. Lalu kalau di sini resepnya memakai daging babi. Nah, aku punya buku ini. Ini baru nih edisi, tunggu aku lihat ini cetakan berapa ya. Kalau nggak salah 2000. Maaf, faktor kacamata harus dikeluarkan. 2016 ya. Di mana Caroline Phillips ya, pengarangnya, dia butuh berapa tahun untuk mengumpulkan data ini. Dia cover 35 wilayah di China dan masing-masing makanan yang menjadi kekhasannya. Di sini tadi yang cerita tentang siomay, ada bakso, ada yang disebut golden pouches, masing-masing wilayah ya. Masing-masing wilayah itu punya kekhasannya, bagaimana mereka menyajikan yang namanya bakso, noodles ya, maupun lihat nih pot stickers semacam pangsit ya. Kalau kita di Indonesia kalau nggak dinamakan kuotie, satu lagi apa ya? Kalau yang sering teman-teman lihat di mall ya mirip-mirip gyoza ya. Itu kan pengaruh dari kalau nggak Korea, Jepang gitu ya. Ini bahkan ya, xiaolongbao ada di sini ya.
Aku nggak kebayang orang yang begitu cintanya dengan suatu makanan, suatu negara yang sampai hampir puluhan tahun untuk benar-benar menyajikan semua resep yang ada di negara sebesar negara China itu. Ini buku bahagia banget. Ini aku harus berterima kasih sama temanku yang bernama Alicia yang memperkenalkan aku terhadap penulis ini. Tapi balik lagi ya, di sore ini yang sudah perutku kayak nelen kodok dan bunyi saya akan makan mie dengan bakso. Teman-teman, aku ceritain ya, kalau mau bikin bakso ya sendiri di rumah ya, jangan lupa beli dengkul ya, dengkul sapi ya. Bikin kaldunya sehari sebelumnya. Jadi godok kaldunya itu sudah sekitar 2 jaman, baru besoknya cemplungin ini baksonya. Lihat ya. Wow, indah menggoda nggak sih? Yum yum. Gitu teman-teman ya. Coba dong spill. Biasanya makan bakmi andalannya di mana? Kenapa ya? Suka disajiin nggak sama keluarga? Atau justru rame-rame sama keluarga ke lokasinya, nggak dibawa pulang? Terus ya itu yang bakmi. Yang mie ayam, penggemar mie ayam biasanya kemana? Spill ya, sharing ya. Supaya aku juga tambah, kita semua di Jejak Lahap Indonesia ini, tambahlah wawasannya tentang mie dan bakso. Sampai ketemu di Jejak Lahap berikutnya. Bye!